Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak Nomi yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar seperti biasa ya, melalui KBM daring. Insya Allah masih dalam keadaan tetap semangat dan sehat ya. Jadi bagaimanapun dan apapun situasinya kita harus tetap semangat ya. Baik anak Nomi, hari ini kita masuk ke bab yang baru ya. Boleh dibuka bukunya ya, bab 4 yaitu persamaan dan pertidaksamaan ya. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, ini di bab 4 ya. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, jadi Umi menyesuaikan kurikulum darurat. Ya, jadi insya Allah kita hanya mengambil yang penting-pentingnya saja ya, mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke. Nah, jadi ya, yang pertama yang harus kita kenali dulu yaitu mengenai persamaan ya. Persamaan linier satu variabel. Nah, persamaan linier satu variabel. Ya, bentuk umumnya kayak gimana? Bentuk umumnya rumusnya adalah AX ditambah B sama dengan 0 atau AX ditambah B sama dengan C ditambah dengan DX. Ya, ini rumusnya ya. Nah, biasanya matematika ini nggak mesti harus kebanyakan rumus ya. Matematika ini harus banyak latihan soal, lihat contoh soal ya. Kayak gimana bentuk yang sebenarnya ya. Nah, baik, memberikan contoh yang mengenai yang ini dulu ya. AX ditambah B sama dengan 0 yang ini ya. Atau yang ini, yang dianya X nya juga ada di sebelah kanan ini ya. Oke. Dia memberikan contoh ya. Contohnya misalkan X ditambah 7 sama dengan 12. Nah, jadi ya, Umi kasih tahu ya, untuk yang sebelah sini ya, X tambah 7 ini adalah namanya ruas kiri karena dia berada di sebelah kiri, ruas kiri. Kemudian yang ini 12 ini adalah ruas kanan ya. Nah, oke. Kemudian untuk karena dia bentuknya adalah persamaan ya, persamaan ya. Ya, jadi dia pakai tanda sama dengan kayak gini ya. Nah, nanti kita akan lihat apa bedanya dengan pertidaksamaan ya. Oke. Ingat, persamaan menggunakan tanda sama dengan ya. Persamaan menggunakan tanda sama dengan itu ya. Kemudian kita kembali ke sini ke contoh soal ya. X tambah 7 sama dengan 12 ya. Lihat, X di sini ada X-nya 1, di sini nggak ada X-nya ya. Di sini ada 7, nggak ada yang tanpa X, kemudian ini ada angka 12 tanpa X. Jadi 7 ini kita pindahkan ke ruas kanan ya. Kemudian kita lihat di sini, ini bentuknya positifnya nah ya, positif. Kalau pindah ke sebelah kanan maka tandanya berubah menjadi negatif ya. Jadi tulisnya kayak gini, X sama dengan, tulis 12 ini turun ke bawah, 12 positif ini tadi Umi bilang menjadi tanda negatif ya.
maka X sama dengan 12 dikurang dengan 7. Nah, jadi berapa hasilnya? 12 dikurang 7 adalah 5, maka X sama dengan 5. Seperti itu. Ya, contoh selanjutnya. Ya. X dikurang 13 sama dengan 9. Nah, sama kayak tadi. Ya, ini X-nya ya. Ini karena ini X-nya ada di sebelah kiri, yang sebelah kanan tidak ada ya. Yang ini 13 tanpa X, ini 9 tanpa X. Kita pindahkan 13 ini ke ruas kanan. Ya, jadi X sama dengan ya 9. Kemudian gimana nih? Ini ada tanda negatif. Udah bilang kalau dia perpindahan, dia memindahkan diri ke sebelah kanan atau sebelah kiri, maka berubah pula tanda di depan angka tersebut. Yang awalnya positif menjadi negatif, dan yang ini negatif berubah menjadi positif. Jadi X ditambah dengan 13. X tambah 13 berapa? 2. X tambah 13 22 ya. Tuh. Ya. Oke. Kemudian gimana kalau bentuknya adalah bentuk pecahan? Ya. Ini masih yang tadi nak ya. Ini contoh soal kedua, nih soal contoh ketiga. Ya. Jadi di sini ada X ditambah 2/3 sama dengan 1/2. Ini sama kayak tadi kasusnya. Ya. Iya, sama kasusnya. Bedanya ini bentuknya pecahan, ya kan? Nah, kita pindahin 2/3-nya itu ke sebelah kanan. Jadinya X sama dengan 1/2 dikurang dengan 2/3. Karena ini bentuknya positif, maka pindah. Karena dia pindah ke sebelah kanan, maka jadinya negatif. Nah, ini pengurangan 1/2 dikurang 2/3, kita samakan dulu penyebutnya. 2 dengan 3 itu 6, maka kita tulis dulu sini 6 ya. 6. 2 supaya dapat 6 kita kali 3, maka atas juga dikali dengan 3. Kemudian 3 supaya dapat 6 dikali 2, maka di atas juga dikali dengan 2. Jadi 2 kali 2 4 sama dengan berapa ini? Ya, 3 dikurang 4 sama dengan, karena 3-nya lebih kecil ya dibandingkan dengan yang pengurang, maka hasilnya negatif ya. Jadi hasilnya adalah negatif 1/6 gitu ya, harus diingat ya. Itu ya untuk persamaan yang bagian ini tadi ya, ini tadi ya. Nah, kita lanjut yang ini ataunya. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau yang pakai yang rumus yang pertama ini ya, pertama ini itu X-nya hanya ada di sebelah kiri ya. Kalau sedangkan yang kedua ini X-nya itu ada di sebelah kiri, ada juga di sebelah kanan. Ya, gimana caranya, Mi? Oke. Mami beri tahu gimana caranya ya. Nah, ya. Ini contoh soal yang keempat. Jadi X ditambah 2 sama dengan 2 dikurang dengan X. Sama nggak dengan tadi? Sama ya. Nah, kita buat lagi. Nah, sama ya. X yang sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 1. Nah, jadi kalau udah seperti ini kita dekatin yang sama-sama memiliki variabel yang sama dan juga yang tidak memiliki variabel. Nah, X ini tetap berada di sini di sebelah kiri. Kemudian X yang ini ya, karena dia ada tandanya negatif, maka pindah ke sebelah kiri jadi positif. Positif X sama dengan 2 tetap posisinya 2 ini tetap posisinya 2 sini. Kemudian 2 ini pindah ke sebelah ruas kanan. Ya, karena ini positif, maka karena dia pindah menjadi negatif 2. X tambah X sama dengan 2X ya. 2 dikurang 2 0 ya. Nah, 2X ini harus kita selesaikan sampai habis, sampai dia bernilai X. Jadi karena bentuknya perkalian, maka kita pindahkan ke sebelah
kanan yang menjadi pembagi. Jadi X sama dengan 0 dibagi dengan 2. X nya berapa? X nya sama dengan 0. Seperti itu ya. Tuh. Kemudian selanjutnya ya, kami kasih lagi ya, 5x dikurang 8 sama dengan 3x ditambah dengan 12. Nah ini ya, 5x tetap di sini sebelah kiri, 3x pindah karena 3x ini depannya adalah positif ya, positif nah ini ya, walaupun nggak ditulis ya positif, maka pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 3x. Kemudian 12 ini yang di sebelah kanan turun ya, posisinya tetap. Kemudian yang 8 ini pindahkan ke sebelah kanan, karena dia negatif maka pindah ke sini jadi positif 8. Ingat, kita dekatkan dengan yang sama-sama memiliki bahasanya itu nasib yang sama ya. Yang ini sama-sama punya nilai x, yang ini juga ya, maka kita dekatkan, bisa kita operasikan. Ini juga sama, ini nggak punya nilai x, nggak punya x nya, jadi 5x kurang 3x itu 2x. Kemudian 12 tambah 8 itu 20. Nah sama kayak ini tadi ya, yang ini tadi kita selesaikan sampai x nya sendirian, nggak punya teman. Jadi 2 ini pindah ke sebelah kanan aja ya. X sama dengan 20 dibagi dengan 2x sama dengan berapa? 20 bagi 2 10 gitu ya. Kemudian gimana nih kalau misalkan kayak gini contohnya? Contoh yang ke-6, 2 dalam kurung x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah dengan 8. Kalau ketemu kayak gini, kamu kalikan dulu dengan ini, karena dia bentuknya tanda kurung ya kan, ya tanda kurung ya, maka kita kalikan dulu. 2 kali x 2x, 2 kali negatif 3 positif kali negatif positif, 2 kali 3 6 jadi negatif, positif kali negatif ya, karena 2 kali 3 6 jadi negatif 6 ya, sama dengan turun 3x ditambah dengan 8. Sama kayak yang ini tadi ya, kayak ini tadi kasusnya ya, kita dekatkan yang punya x yang sama yang tidak punya x ya. Jadi 2x tetap di sebelah kiri, 3x ini pindahkan ke sebelah kiri. Karena dia positif maka jadi negatif 3x sama dengan 8 turun di sini, kemudian negatif di sini pindah ke sebelah kanan jadi positif 6 ya. Jadi 2x kurang 3x, karena 2 ini lebih kecil dibandingkan 3 maka hasilnya negatif ya, negatif x atau negatif 1x, sama dengan 8 ditambah 6 itu 14 ya. Kemudian x ini kita harus bersihkan, x ini nggak boleh ada tanda negatif, maka negatif pindah ke sebelah kanan jadi x sama dengan negatif 14 nah, gitu ya. Seperti itu untuk persamaan. Ingat kalau persamaan dia menggunakan tanda sama dengan. Oke ya. Kita lanjut ya, pertidaksamaan linear. Yang kedua, pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk pertidaksamaan ini, kalau persamaan tadi menggunakan tanda sama dengan ya, tapi kalau pertidaksamaan menggunakan tanda kayak ini, kurang, lebih, kurang sama dengan, lebih sama dengan ya. Oke ya, itu ya. Kemudian nah kita langsung aja ke contohnya anak ya. Ya, contoh yang pertama ya, contoh jadi x yang pertama, x lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, x lebih besar sama dengan negatif 1 ya, karena ya jadi baik, maaf ya terpotong. Jadi x lebih besar sama dengan negatif 1. Nah, kalau kayak gini ya, kita bikin tanda. Kalau pertidaksamaan dia menggunakan ini ya,
menggunakan bilangan lah ya. Nah gitu. Oke, kayak gini. Oke, kita tulis 0, 1, terus negatif 1. Nah ingat, nah di sini ya tanda panahnya karena dia adalah lebih besar, maka tanda panahnya ke sebelah kanan ya. Kemudian karena dia memiliki tanda sama dengan seperti ini ya, seperti ini ya, memiliki tanda sama dengan seperti ini, maka ya bulatan yang berada di sini adalah bulatan penuh. Nah bulatan taruh sini nih. Nah ini bulatan penuh tuh ya, ini. Kemudian apa bedanya Mi dengan yang lain? Oke, kita bedakan yang nomor 2, misalkan bedanya X lebih besar dari 2. Nah X lebih besar dari 2. Oke, kita tulis garis bilangannya 2, 3, 4 ya. Nah lebih besar ya Nek, lebih besar, maka karena tanda lebih besar maka tanda panahnya ke sebelah kanan. Kemudian karena ini ya, karena lebih besar, nggak pakai sama dengan, nggak pakai yang kayak ini tadi, maka bulatannya yang di sini itu harus bulatan kosong kayak gini tuh ya. Kemudian untuk nomor 3 ya, contoh nomor 3 ya, X lebih kecil dari 3. Nah X lebih kecil dari 3 ya. Nah, sama kita bikin ya, 3, 2, 1 ya. Karena dia tandanya lebih kecil, maka apa Nak? Kalau tandanya lebih kecil ini ya, lebih kecil, maka tanda panahnya itu ke sebelah kiri. Nah ya. Kemudian karena dia hanya lebih kecil, nggak pakai sama dengan, maka bulatannya bulatan kosong ya, kayak gini. Nah, nggak boleh diarsir ya, gitu tuh ya. Kemudian nomor 4 ya, nomor 4 ini kasih contoh X lebih kecil sama dengan 5. X lebih kecil sama dengan 5. Nah ya, jadi kita gambar ya, terus dulu 5, 4, 3, 2 kayak gini ya. Karena dia lebih kecil, maka ke sebelah kiri ya. Kemudian ada tanda apa nih? Tanda sama dengan. Nah sama dengan, maka itu nandain bahwa bulatan di sini bulatan penuh ya, gitu ya. Itu untuk yang contoh yang sederhananya. Oke, kita lanjut contoh selanjutnya ya. Oke. Ya, contohnya 3x ditambah 2 lebih besar dari x ditambah dengan 4. Nah ini gimana caranya? Ini cara menyelesaikan sama kayak persamaan tadi, persamaan linear satu variabel tadi. Hanya bedanya adalah di sininya ya. Kemudian mau kita gambarkan pakai bilangan tadi ya, pakai garis bilangan tadi. Oke, sama kita deketin dulu. Ini 3x turunkan, kemudian x ini positif ya, kita pindahkan ke sebelah kiri jadi negatif x lebih besar. Kemudian 4-nya tetap di sini sebelah kanan, 2-nya pindah ke sebelah kanan ya, karena ini positif maka berubah jadi negatif. 4 dikurang dengan 2, 3x kurang x itu sama dengan 2x. 2x lebih besar dari 4 dikurang 2 ya. Kemudian x ini belum selesai ya, karena masih ada 2 di sini. Jadi x lebih besar dari 2 dibagi dengan 2 ya. 2 ini pindah ke jadi ini ya. Oke, kami kasih tanda ya. Nah, kami kasih 2 di sini, 2 ya, di sini x ya. Nah yang sama tandanya ini maksudnya adalah pindahnya ya, perpindahannya itu kemana 2-nya itu. Nah jadi pindahnya ke sini. Nah gitu. Yang 2 ini tadi pindah ke sebelah kanan, itu jadinya di bawah sini. Jadi x sama dengan x lebih besar dari
2/2. Jadi X lebih besar dari 2 bagi 2 1. Nah, kita gambarkan kayak tadi, yaitu gambarkan. Tadi kalau dianya lebih besar ke arah mana? Ke arah kanan. Ya, jadi kita tulis -1, maaf. Ya. 1 2 3. Oke. Lebih besar maka dia sebelah kanan. Nah, sebelah kanan. Terus yang ini nggak ada tanda sama dengan ya, maka bulatannya bulatan kosong. Nah, jangan lupa diarsir. Ini tadi juga ya, jangan lupa diarsir. Seperti itu ya. Gitu. Nah, kita lanjut ke contoh 6 ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 6 ya, contoh nomor 6 ya. 2x ditambah 3 ya, 2x ditambah 3 dalam kurung 7 dikurang 2x lebih besar sama dengan 1. Nah ya, kalau ketemu yang kayak gini kalian kali dulu ya, kali dulu dengan yang ini tadi ya. 3 dikali 7 sama 3 dikali negatif 2x. Kenapa dikali? Karena ada tanda kurung ya. Nah, 2x ditambah 3 dikali 7 21, 3 dikali negatif 2x itu negatif 6x lebih besar sama dengan 1 ya. Kemudian 21 ini kita pindahkan ke sebelah kanan sini ya, dia jadi negatif karena depan 21 itu positif ya. Jadi 2x dikurang 6x lebih besar sama dengan 1 dikurang dengan 21 ya. 2x dikurang 6x negatif 4x lebih besar sama dengan 1 dikurang 21 negatif 20 ya. Nah, ini ya kalau dalam pertidaksamaan linear satu variabel ya, apabila ruas kanannya ini dibagi dengan yang di sebelah kiri ini adalah negatif, maka tanda yang ini itu berubah arah ya. Jadi seperti ini, x ya, ini dari awalnya lebih kecil sama dengan ya, dia jadi x lebih besar sama dengan negatif 20 dibagi dengan negatif 4. Ingat, kalau dibagi dengan di depannya ini ada tanda negatif ya sebelah kiri, maka tandanya ini itu berubah ya. Jadi sama x lebih besar sama dengan negatif 20 dibagi dengan negatif 4 itu 5 ya. Nah, karena tandanya lebih besar ya, kita bikin ininya ya, garis bilangannya anak ya. Nah, kayak 5 ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, karena dia lebih besar maka tandanya ke sebelah kanan. Nah, x-nya lebih besar dari 5 sama dengan. Nah, karena dia ada tanda sama dengan, maka bulatannya di sini bulatan penuh. Tuh ya. Lanjut ke contoh selanjutnya ya. X per 3 ditambah dengan x minus 2 per 4 lebih besar dari 3. Nah, gimana kalau ketemu kayak gini? Jangan pusing-pusing ya. 3 sama 4 ini kita samakan dulu penyebutnya. Berapa? 12 ya. Nah, oke, 12. 3 supaya dapat 12 kita kali dengan 4, jadi x kita kali dengan 4 ditambah dengan 4 supaya dapat 12 kita kali dengan 3. 3 dalam kurung x dikurang dengan 2 lebih besar dari 3. Kemudian x kali 4 4x. 3 kali x ini 4x per 12 ditambah dengan 3 kali x 3x, 3 kali negatif 2 negatif 6 per 12 lebih besar dari 3. Nah, ini sama nih penyebutnya kan, sama penyebutnya, kita dempetin 4x ditambah 3x dikurang dengan 6 per 12 karena penyebutnya sama ya, lebih besar dari 3 ya. Kemudian 12 ini kan dia pembagian, nah, kita bisa pindahkan ke sebelah kanan. Jadi apa kalau dia pembagian pindah sebelah kanan? Jadi perkalian ya. Jadi 4x ditambah 3x dikurang 6 lebih besar dari 3 dikali dengan 12 dalam kurung dikali lah ya.
Oke, 4x 4x ditambah 3x dikurang 6. 3 kali 12 berapa? 12 kali 3, 2 kali 3 6, 3 kali 1 3 ya, 36. Lebih besar dari 36. Nah, kemudian nak coba lihat di sini. Ini 6 negatif 6 ini nggak ada x-nya kan, maka kita pindahkan ke sebelah sini. Ya, jadi 4x ditambah 3x lebih besar dari 36 karena dia bentuknya adalah negatif, ini tadi negatif, maka pindah ke sebelah kanan jadi positif 6. Ya. Kemudian 4x tambah 3x 7x lebih besar dari 36 ditambah 6 itu 42 ya. X sama dengan x lebih besar dari 42 dibagi dengan 7. X jadinya berapa? 42 bagi 7 itu 6. Nah, setelah itu kita bikin himpunan penyelesaiannya ya. Gambarnya gimana? Ya, karena dia lebih besar ya. Ingat lebih besar tadi ke arah mana? Ke arah kanan ya. Ke arah kanannya jadi 6, 7, 8. Nah, ke arah sini kanan. Kemudian karena dia nggak ada tanda sama dengannya di bawahnya, nggak ada garisnya, maka kita pakai bulatan kosong. Seperti itu ya. Ya, lanjut contoh nomor 8. 1 dikurang 2x lebih besar dari 3 ya. Nah, ini ya 2x ini tetap posisinya ya, karena dia variabelnya variabel x ya. Di sini letaknya negatif 2x lebih besar 3 tetap posisinya, tetap pada posisinya. 1 ini pindah ke sebelah kanan karena 1 ini depannya positif ya, nggak ditulis aja, maka pindah ke sini ke sebelah kanan jadi negatif 1. Nah ya, jadi negatif 2x lebih besar dari 2. Nah, sama kayak tadi, karena dia dibagi dengan sebelah kiri ini adalah negatif, maka dia berubah ininya jadi lebih kecil ya. X lebih kecil dari 2 dibagi dengan negatif 2. X dapatnya lebih kecil dari negatif 1. Nah, kita bikin garis bilangannya ya, karena dia lebih kecil maka maka dia ngarah ke sebelah kiri ya, kiri. Nah, karena dia tidak ada tanda sama dengannya, dia lebih kecil saja, maka bulatan di sini bulatan kosong. Seperti itu ya. Nah, ini diarsir.